Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam mata kuliah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Di sini dari kami kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah akidah akhlak yang beranggotakan saya Munawar, saudari Noris Anikatul Azizah dan saudari Nurul Alimatul Hargianti. Pada sebab yang pertama yaitu pengertian akhlak pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Yang pertama, pengertian masa remaja. Menurut bahasa Arab, remaja berasal dari kata asyabab, artinya muda dan kuat, energik dan dinamis, baik dan kreatif, tumbuh dan berkembang. Masa remaja mempunyai rentang waktu yang sekitar yaitu umur 12 sampai 17 tahun. Masa remaja adalah lanjutan dari masa antara 9 sampai 13 tahun. Ada ciri-ciri yang menonjol pada masa pubertas ini yaitu adanya gejolak dan ruang ketidakpastian dan ketidakjelasan. Masalah itu muncul karena remaja mengalami tekanan dari banyak faktor internal yang datang dari dirinya dan faktor eksternal, yakni tuntunan lingkungan yang sedang memaksa remaja untuk segera cepat menyesuaikan diri. Tekanan itu kemudian direspon dengan berbagai macam hal, baik positif maupun negatif. Poin yang kedua yaitu akhlak pergaulan remaja. Pengertian akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu jamak dari kata khulqun yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan akhlak terpuji yang bahasa Arab disebut akhlakul karimah yang berarti mulia atau luhur. Oleh karena itu akhlak karimah adalah sifat watak, perangai atau perilaku baik dan luhur yang bersumber dari nilai akhlak Islam. Hidup remaja muslim diterapkan di negara saat ini di mana banyak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam, tetapi gaya hidup ini mendapat tempat yang khusus di kalangan remaja muslim. Berarti remaja sekarang belum terdidik dengan didikan Islam yang sebenarnya dan masih minim akan ajaran, yang mana pergaulan remaja banyak dipengaruhi oleh modernisasi barat sehingga mereka berpikir dan bebas berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang harus dijadikan contoh teladan yang ideal, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk memberi teladan akhlak yang mulia kepada manusia. Perintah itu dilakukan Nabi dengan baik sehingga mendapat pujian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama buistu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Agama Islam adalah sebagai sumber nilai akhlak yang dijadikan landasan dalam membina akhlak remaja. Karena agama merupakan pedoman hidup yang serta memberikan landasan yang kuat bagi diri setiap remaja. Maka dari itu penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai yang terpuji yang bersumber daripada ajaran Islam serta membiasakan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Upaya untuk memiliki akhlak terpuji yang pertama yaitu mengucap dan menjawab salam. Yang kedua yaitu berjabat tangan. Yang ketiga yaitu menghindari berkhalwat. Yang keempat yaitu mencari teman yang baik. Ciri yang teman yang baik adalah tidak egois, dapat menjaga rahasia, dapat menemani di saat suka dan duka, tidak menjerumuskan ke jalan yang buruk. Sebab yang kedua yaitu perilaku tercela, israf, tabdzir, dan bahil. Pengertian israf.
Kata israf berasal dari kata bahasa Arab yaitu asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersuka rata sampai melampaui batas. Sedangkan istilah melampaui batas atau berlebihan dapat dikatakan yaitu tindakan dilakukan seorang luar kewajaran atau kepatuhan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Bentuk-bentuk sikap israf yaitu yang pertama pamer kekayaan, yang kedua yaitu sombong, yang ketiga yaitu mendambakan kemewahan dunia semata, yang keempat yaitu mengingkari nikmat yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, yang keenam yaitu atau yang terakhir yaitu melakukan ibadah secara berlebihan. Dengan demikian antara sikap melampaui batas berlebihan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala tentunya ya perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ya anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Poin yang ketiga yaitu sikap negatif israf, yaitu diantaranya akibatnya mengakibatkan terhentinya melakukan amal ibadah. Yang kedua yaitu manusia biasanya akan sabar mengerjakan pekerjaan yang berat dan sulit dalam waktu beberapa hari atau beberapa bulan. Yang ketiga yaitu sikap berlebihan terkadang akan berubah menjadi sebuah keteledoran. Yang keempat yaitu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu menjadi sahabat setan. Yang keenam yaitu menjadi orang yang akan tercela dan menyesal. Poin yang keempat yaitu upaya menghindari sikap israf. Yang pertama yaitu Rasulullah melarang umatnya berpuasa terus menerus, Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu melarang sholat di sebagian besar waktu malam kecuali pada 10 malam akhir Ramadan. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW melarang membujang jika mampu menikah. Yang keempat yaitu melarang meninggalkan makan daging. Poin yang kedua yaitu sikap tercela tabzir, yaitu pengertiannya menurut bahasa yaitu berdasarkan di bahasa Arab yubziru tabziran, yang berarti boros. Sedangkan dalam istilah yaitu merupakan perbuatan setan yang dilarang oleh menurut Islam, yaitu adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang karena kesenangan atau kebiasaan. Adapun bentuk-bentuknya yaitu menganggap kemewahan hidup di dunia sebagai suatu kesenangan dan kebahagiaan, berusaha meraihnya tanpa memperdulikan ketentuan agama. Yang kedua yaitu kekayaan yang berlimpah dengan sengaja secara dengan jalan yang tidak wajar dan dilarang agama. Yang ketiga yaitu membelanjakan harta yang dimiliki secara boros. Yang keempat yaitu gigih dalam menjalankan harta yang untuk berbuat kebajikan serta wakaf, infak ataupun sedekah. Adapun upaya untuk menghindari sikap tabzir yaitu yang pertama yaitu Islam melarang makan dan minum, berpakaian, perhiasan ataupun bersedekah secara berlebihan. Yang kedua Islam menganjurkan hidup sederhana. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu melarang untuk bersikap sombong dengan menzalimi diri sendiri. Poin yang terakhir yaitu bakhil. Pengertian bakhil yaitu menurut bahasa bakhil yaitu bakhlun adalah al-bakhlu, yaitu menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu perbuatan seorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan orang lain, baik wajib secara agama maupun kepatuhan menurut adat. Ciri-ciri bakhil yaitu yang pertama kikir terhadap diri sendiri, yang kedua yaitu kikir terhadap orang lain dan masyarakat, yang ketiga yaitu terhadap agama yaitu tidak mau mengeluarkan zakat nafkah keluarga pada zakat
yang telah ditentukan. Yang poin akibat dari bakhil, yaitu yang pertama akan sulit mendapatkan kebahagiaan, yang kedua yaitu hina di hadapan orang lain, yang ketiga yaitu bakhil akan tersiksa jiwanya, yang keempat yaitu hartanya tidak bermanfaat, yang keenam yang kelima yaitu pada hari kiamat kalau hartanya ditumpukan akan dikalungkan di lehernya sebagai balasan atas kebakhilannya, yaitu harta yang keenam yaitu ditumpukan tidak bermanfaat, yang ketujuh yaitu kehancuran disebabkan peperangan sesama manusia. Sebab yang terakhir yaitu cara menghindari bakhil, yaitu yang pertama sabar terhadap sikap sederhana, yang kedua yaitu menerima terhadap apa yang dimiliki, yang ketiga yaitu banyak mengingat mati agar tidak terlalu panjang angan-angannya, yang keempat yaitu merenungkan betapa buruknya perilaku orang-orang yang bakhil di sekitar kita, yang terakhir yaitu merenungkan hadis yang mengancam bakhil yang memuji-muji perilaku dermawan. Mungkin itu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya dari saudari Nurul dan saudari Noris. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Noris Anikotul Aziza dengan nomor induk mahasiswa 2011904344. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Munawar. Presentasi yang akan saya bawakan mengenai poin yang menerangkan tentang dalil akli dan nakli serta ciri kemauan yang husnul khotimah dan su'ul khotimah, dan yang terakhir adalah alam barzah. Nah, langsung saja pada poin yang pertama tentang dalil nakli dan akli tentang kematian. Di sini sudah terterangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 57 dan surat Al-Qaf ayat 19 yang mempunyai arti setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 57, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran surat Qaf ayat 19. Yang kedua mengenai ciri-ciri kematian yang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Yang pertama, pengertian dari husnul khotimah. Husnul khotimah berasal dari bahasa Arab husnan yang berarti baik, dan al-khotimah berarti yang akhir. Ciri-ciri kematian yang husnul khotimah yaitu mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal, meninggal dunia di jalan Allah, seperti meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit pes, TBC, sakit perut, radang, selaput dada, dan tenggelam. Kemudian meninggal pada hari Jumat. Bagi wanita, meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. Yang selanjutnya meninggal karena sedang ribet atau menjaga wilayah perbatasan, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh, dan yang terakhir meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Kemudian adalah pengertian dari su'ul khotimah. Su'ul artinya jelek atau buruk, dan khotimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang yang meninggal karena ketika sedang melaksanakan maksiat. Kemudian ciri-ciri kematian yang su'ul khotimah diantaranya yaitu sulit dibimbing mengucapkan zikir atau la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, sering melalaikan sholat, kemudian suka mengkonsumsi khamar, durhaka kepada orang tua, suka berbuat zalim terhadap orang lain, dan melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga mengenai alam barzah. Pengertian dari alam barzah dari segi bahasa memiliki arti pemisah antara dua hal. Alam barzah merupakan waktu atau periode yang memisahkan antara kematian di dunia dengan proses kebangkitan untuk menuju kehidupan akhirat yang abadi. Keadaan mayit. Kemudian poin B, keadaan mayit dan ruh di alam barzah. Setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjerit dirinya. Tidak seorang pun selamat dari himpitannya.
Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, padahal kematiannya membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Di samping itu, kondisi alam kubur adalah gelap gulita. Kemudian yang poin C, mengenai fitnah atau ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di alam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud fitnah atau ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmadi dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, yang artinya kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Dia si mayit menjawab, "Rabbku adalah Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Agamaku adalah Islam." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Dia menjawab, "Beliau utusan Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apakah ilmumu?" Dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya." Lalu seorang penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga." Kemudian yang poin D mengenai nikmat kubur dan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah akan mendapatkan nikmat kubur, sementara orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah akan mendapatkan siksa kubur. Di alam barzah, manusia akan mendapatkan pertanyaan kubur, kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Kondisi manusia di alam barzah itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan yang berisi orang beriman dan meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah, orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan karunia bagi orang yang soleh. Yang kedua adalah kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zolim, para tiran, dan semacamnya. Yang ketiga adalah kelompok orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Mereka seperti tertidur saja dan tersentak ketika hari kiamat tiba. Ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa besar di dunia, tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok kedua. Yang poin D mengenai dalil kedudukan dan fungsi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat dalam ajaran Islam. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat merupakan istilah yang digunakan dalam dunia tasawuf untuk menunjukkan stage atau tingkatan yang harus dilalui oleh seorang murid atau salik dalam perjalanan spiritualnya. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu dalil kedudukan dan fungsi syariat. Syariat adalah pandangan hidup atau syarak, pegangan hidup atau syariah, dan perjuangan hidup atau minhaj yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar diketahui, dipatuhi, dilaksanakan dalam hidup dan kehidupannya. Dalam Quran surat Al-Jasiyah dan dalam Quran surat Al-Jaziyah ayat 18 dan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 juga telah diterangkan tentang dalil-dalil atau tentang syariat. Dalam dunia tasawuf, syariat dijadikan sebagai dasar atau fondasi bagi tahap berikutnya. Tarekat, hakikat, dan ma'rifat sebagai kedudukannya sangat penting. Sebagian besar sufi memahami syariat dalam pengertian yang luas, mencakup ilmu dan seluruh ajaran Islam. Yang kedua mengenai dalil kedudukan dan fungsi tarekat. Tarekat secara bahasa diartikan sebagai jalan, metode, cara yang teratur, jalan untuk mencapai kesempurnaan jiwa dan pencerahan. Kata tarekat sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata benda torikoh, yang secara etimologis berarti jalan, metode, atau tata cara. Kemudian tarekat sendiri juga diterangkan dalam Quran surat Al-Jin ayat 16. Dalam menjalankan tarekat, seorang murid dipersyaratkan untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Di antaranya mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat agama, mengamati dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak langkah guru, tidak mencari-cari keringanan dalam beramal, dan sebagainya. Yang ketiga adalah dalil kedudukan dan fungsi hakikat. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Seakar dengan kata al-haq, reality, absolut adalah kebenaran
esoteris yang merupakan batas-batas dari transendensi dan teologis. Hakikat sendiri sudah diterangkan dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 95-96 yang artinya sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Ahli syariat adalah orang yang melaksanakan amal ibadah untuk mencari imbalan atau upah ditolabi al-ujr. Ahli tarekat masih dalam perjalanan antara syariat dan hakikat. Yang keempat, dalil kedudukan dan fungsi ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifat sendiri mempunyai kata atau berasal dari kata arafa ya'rifu, irfan, ma'rifah, yang artinya pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yakni ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang didapati oleh orang-orang pada umumnya. Ma'rifah adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih pendalaman terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Adapun alat yang digunakan untuk makrifat adalah qalb atau hati, namun artinya tidak sama dengan heart dalam bahasa Inggris, karena qalb selain alat untuk merasa adalah alat untuk berpikir. Kemudian makrifat juga diterangkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 143 dan Quran Surat An-Nur ayat 35. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Alimatul Hargianti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alimatul Hargianti dengan nomor induk mahasiswa 201190439. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok saya. Ada dua subbab yang akan saya paparkan. Yang pertama ada tokoh utama dan inti ajaran tasawuf, dan yang kedua ada kisah keteladanan sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Oke, kita lanjut saja ke subbab yang kelima, ada tokoh utama dan inti ajaran tasawuf. Di sini ada 4 tokoh. Yang pertama ada Imam Junaid Al-Baghdadi, yang kedua ada Rabi'ah Al-Adawiyah, yang ketiga ada Al-Ghazali, dan yang keempat ada Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Langsung saja yang pertama, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi. Mempunyai nama asli Abu Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi, yang kemudian populer dengan panggilan Al-Junaid Al-Baghdadi dan terkadang bisa dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Irak, dan menetap di Baghdad sampai ia meninggal pada tahun 297 Hijriah atau sekitar 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, yaitu Syekh Sari Al-Sakoti dan Haris Al-Muhasibi, atau pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah. Kehidupan Al-Junaid diselami sebagai seorang sufi juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar. Sedangkan untuk tasawufnya, Al-Junaid Al-Baghdadi ini dikenal sebagai seorang yang bijak dalam mendorong ketenangan hati dan mengajarkan penerimaan pada ketidakterungkapan misteri ilahi, pada penjagaan bakat seorang dari Tuhan secara rahasia, dan pada penghindaran jalan yang berbahaya. Nah, Al-Junaid ini juga dikenal sebagai seorang sufi yang lebih menekankan pentingnya keselarasan atau kesesuaian antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat yang telah ditentukan. Sehingga tasawuf bagi Al-Junaid Al-Baghdadi ini meliputi ilmu dan tingkah laku yang mengikat badan, hati, jiwa, dan roh yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tasawuf bagi Al-Junaid ini berusaha untuk memurnikan hati dalam berhubungan dengan makhluk lain, menghindari semua godaan dunia, dan selalu berupaya untuk mengingat Allah serta mengikuti Rasulullah. Al-Junaid mendasarkan ajaran tasawufnya kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mewujudkan keseimbangan antara lahir dan batin, antara hakikat dan syariat, serta antara ilmu dan amal. Untuk itu perlu makomat dan ahwal dengan melalui riyadhah dan mujahadah yang ditempuh oleh seorang sufi yang melibatkan tingkah laku, jiwa, dan roh, serta rahmat Allah. Sehingga ajaran tasawuf Al-Junaid ini berpusat pada konsep khauf dan roja. Khauf yaitu takut yang membuat kobit atau rasa susah, sedangkan roja itu harap kepada Allah yang menjadi basit atau lapang.
Dan yang kedua, tokoh yang kedua ada Rabi'ah Al-Adawiyah, yang memiliki nama asli Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Qaisiyah, atau yang populer dengan nama Rabi'ah Al-Adawiyah. Diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 99 Masehi atau 99 Hijriah di suatu perkampungan dekat kota Basrah atau Irak sekarang, dan wafatnya di kota tersebut pada tahun 185 Hijriah atau sekitar 801 Masehi. Seiring berjalannya waktu, Rabi'ah menjadi yatim piatu bersama ketiga saudara perempuannya, sehingga ia dan tiga saudara perempuannya itu memutuskan untuk mencari penghidupan di kota. Namun Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudaranya sehingga ia hidup sendiri. Pada saat itulah Rabi'ah diculik dan kemudian dijual sebagai budak seharga 6 dirham. Hingga pada suatu malam ia beribadah kepada Allah. Jika ia dapat bebas, maka ia tidak akan berhenti sedikit pun untuk beribadah kepadanya. Suatu saat ketika Rabi'ah sholat malam, muncul cahaya di atas kepalanya yang membuat majikannya itu takut, dan pada pagi harinya ia memerdekakan Rabi'ah. Setelah bebas, Rabi'ah menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, sehingga dikenal menjadi tokoh sufi yang besar dan dikunjungi banyak orang. Rabi'ah Al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya, yang mana terfokus pada konsep tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Dalam istisme Islam, paham al-hub atau mahabbatullah ini dinisbatkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, sebab dialah yang pertama mengungkapkan pengertian cinta pada Allah, yaitu cinta tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Cinta kepada Allah bukanlah dimotivasi oleh rasa takut akan siksa Allah atau keinginan untuk mendapatkan surga Tuhan, akan tetapi dimotivasi oleh rasa rindu pada Allah. Tasawuf yang diamalkan ini oleh Rabi'ah Al-Adawiyah ini termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah ini merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Tokoh yang ketiga ada Imam Al-Ghazali, mempunyai nama asli Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, atau yang populer dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Lahir di kota Tus tahun 450 Masehi dan meninggal di Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Ayahnya seorang perajin kain suf yang menjualnya di kota Tus. Ayahnya juga merupakan seorang fakir yang soleh, dan kebiasaannya adalah berkeliling mengunjungi ahli fikih dan mendengarkan pengajiannya. Setelah ayahnya meninggal, maka Al-Ghazali dan saudaranya dirawat dan dididik oleh teman ayahnya, yaitu seorang sufi juga yang diberi wasiat oleh ayahnya tersebut. Ketika harta peninggalan ayahnya habis, sang sufi menganjurkan keduanya untuk belajar di madrasah di Tus yang menyediakan biaya hidup bagi santrinya, dan mereka menurutinya. Namun dalam perjalanannya ia dihadang oleh perampok yang menyita buku catatannya. Namun akhirnya catatan itu dikembalikan oleh Al-Ghazali kepada Al-Ghazali. Setelah itu Al-Ghazali melanjutkan studinya ke kota Nisabur dan berguru dengan Imam Haramain Al-Juwaini, dan disinilah ia mengembangkan bakat menulisnya. Dengan bakat menulisnya ini, kedudukan dan ketinggian jabatannya tidak membuat congkak dan cinta dunia dalam jiwanya bergejolak yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kesuhutan. Corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali ini termasuk pada kategori tasawuf akhlaki. Mengapa? Karena tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral seorang. Al-Ghazali setelah melalui pengembaraannya mencari kebenaran, akhirnya memilih jalan untuk tasawuf. Menurutnya, para sufilah pencari kebenaran yang paling hakiki. Menurutnya juga jalan sufi adalah panduan ilmu dengan amal, sementara sebagai buahnya adalah moralitas. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Inti dari pemikiran Al-Ghazali itu ada 4. Yang pertama ada jenjang atau makomatnya. Menurut Al-Ghazali yang harus didahului oleh seorang calon sufi diantaranya adalah tobat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, dan makrifat. Dan yang kedua ada sarana makrifat. Seorang sufi menurutnya adalah kalbu, bukan perasaan dan bukan pula akal budi. Kalbu menurutnya bagian cermin, sementara ilmu adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, manusia menurut Al-Ghazali dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum awam, kaum pilihan, dan kaum debat. Dan yang keempat ada melalui pendekatan sufistik, Al-Ghazali berupaya mengembalikan Islam kepada sumber fundamental dan historis serta memberikan suatu tempat emosional atau keagamaan dalam sistemnya. Dan yang tokoh yang keempat ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Mulai belajar sejak dini dengan mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Abu Al-Wafa Ali Ukail Al-Hanbali, Abu Qutb Mahfudz Al-Kawazani Al-Hanbali. Belajar hadis kepada Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balokalani, belajar fikih kepada Abu Sa'ad Al-Muhrimi, dan belajar bahasa serta sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali Al-Tibrisi dan Sohib Hamad Ad-Dabas. Dengan latar belakang yang sistematis tersebut mengantarkannya kepada posisi yang tinggi karena ia mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarikat, lughah, dan sastra. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat, kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam makrifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis serta berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Syekh Abdul Qadir Jailani ini melihat ajaran Islam dari 2 sisi, yaitu lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal ajaran fikih, sementara yang dimaksud batin adalah tasawuf. Sebab yang terakhir atau sebab yang keenam ada kisah keteladanan sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini berasal dari Jurai, keturunan Bani Zuhrah, dan dilahirkan pada tahun 580 Masehi atau 10 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Auf bin Abdul Auf Al-Harith, sedangkan ibunya bernama Siti Ashifa. Abdurrahman bin Auf ini memeluk Islam pada tahun 614 Masehi melalui Abu Bakar Asy-Siddiq di rumah Arqam bi Abi Arqam. Keteladanan Abdurrahman bin Auf ini yang pertama yaitu mempunyai watak yang dinamis dalam berusaha. Yang kedua adalah pemurah dan dermawan karena ia menjual tanah seharga 40 dinar. Kemudian uang itu dibagikan kepada keluarga Bani Zuhrah, istri Nabi Muhammad, dan kaum fakir miskin. Selain itu, ia juga menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam, serta mewasiatkan 5.000 dinar untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dan 400 dinar untuk setiap orang yang ikut perang Badar, dan masih hidup 3 suhud terhadap jabatan dan pangkat. Yang kedua ada Abu Dzar Al-Ghifari. Kelahiran Abu Dzar ini tidak diketahui pasti. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal di dekat jalur kafilah Mekah, yaitu Syria. Riwayat hitam masa lalu Abu Dzar tak lepas dari keberadaan keluarganya. Nama lengkapnya Jundab atau Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr. Sebelum masuk Islam, Abu Dzar ini dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifar. Tetapi ia dan pengikutnya hanya merampok orang-orang kaya, dan hasil rampokannya itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Setelah masuk Islam, Abu Dzar ini dipandang sebagai perintis gaya hidup sufi di kalangan sufi. Sepanjang hidupnya dia memilih hidup dalam kefakiran meskipun mempunyai peluang hidup untuk hidup kaya. Semasa hidupnya, Abu Dzar ini sangat dikenal sebagai penyayang kaum musta'dafun. Kepeduliannya terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar.
Keteguhannya dalam membela kaum lemah menjadi ciri khas corak perjuangannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.